talaban ridho ilah wa syafati rasulillah karamati aulailah ulamailah khususon ila sahibil hikam wa syarih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yakun al abdu inda dzalika musyahidan makna qauli azza wa jal wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa ma asbahahu. Sebaiknya seorang hamba supaya bisa husnudzon kepada Allah, supaya bisa terus berbaik sangka kepada Allah, tidak usah mencari-cari, tidak usah kelamaan nyambung, tidak. Cukup langsung mengangan-angan dawe Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu ngoten. Jadi hampir, asa di situ dimakna hampir. Hampir engkau tidak menyenangi, engkau semua tidak menyukai, engkau membenci barang yang ternyata itu lebih baik untuk kepribadianmu, untuk dirimu. Hampir menuhin, hampir kabeh ini semua tidak menyenangi hal-hal yang ternyata lebih baik untuk dirinya. Ya Allah, berarti pokok sih nggak disenangi awak dewi, pokok yang kita tidak senang itu sebenarnya baik, minimal ada kebaikannya. Ya, nafsu nanti yang perang. Nafsu. Jadi anjan nafsu itu apa? Nafsu itu banyak yang mengatakan nafsu itu ya kita ini. Ada yang meminggirkan pemahaman nafsu. Nafsu itu ya sifat-sifat tercela, sifat-sifat tidak baik, pamer, iri dengki, riak, sombong, keaku-akuan, itu nafsu. Ada yang mengatakan diri kita ini iri dengki, riak, pamer dan sebagainya itu sebagian daripada nafsu saja, mayoritas itu. Tapi kalau sudah baik berarti nafsunya juga nafsu yang baik, nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah. Berarti sudah menjadi karakter jiwanya ngalah, sabar, ya, itu juga nafsu, nafsu mutmainah. Senang ibadah, sregep, walaupun liburan jamaah pancet, walaupun kondisi apapun sholatnya ndak tergoyangkan, walaupun sendiri tetap tidak berani melakukan kejelekan, tidak ingin melakukan kejelekan, tetap ya Allah. Awas, jangan hanya menjadi santri ketika masukan saja, tapi menjadilah santri sejati. Baik masuk, prei, di pondok, di rumah, tetap menjadi santri. Ya Baud, jangan menjadi santri ketika masuk saja, belum menjadi santri sejati. Jadilah santri sejati, baik masuk, prei, di pondok, di rumah, tetap menjadi santri. Ibadahe jamaahe duhae lan sak pinunggale. Pun insyaallah terus kalahke nafsune ya. Nafsu itu loh. Barat gunung yang menghalangi kita, sebenarnya tidak menghalangi. Gunung yang terjal, banyak durinya, banyak bukit dan lembahnya,
yang harus kita lalui terus. Gelap gulita, lalui. Gelap itu cobaan, lalui terus dengan hati-hati. Kalau kita bisa melalui terus, tujuan kita satu, yakni ke puncak. Allah. Baik tepak jalan yang turun naik. Kalau kita terus, insya Allah optimis akan selamat sampai di atas, menjadi orang yang sampai tujuan kita wusul kepada Allah. Di samping wusul kepada Allah, kita bisa melihat keindahan, kebesaran, dan kita akan berada di atas. Orang semua memandang dengan salut dan kagum kepada kita. Pengen mangan akeh ditahan, kepengen dulinan berlebihan ditahan, terus supaya selamat sampai tujuan. Pokoknya hampir semua yang kau tidak senangi itu adalah lebih baik untuk dirimu. Masya Allah. Falyak kis an-nadir ngalal qalib. Sing liya meh padha ngono kabeh. Ngono kabeh. Jadi diambil sak cukupe lah. Diambil sak butuhe. Ojo berlebih-lebihan. Dunia penting, tapi diambil sak butuhe, karena dunia itu barat obat. Kakean ngombe obat tambah overdosis tambah semaput. Dunia ya seperti obat, diambil sebutuhe. Aja sampai overdosis. Cawin tanemen. Ini overdosis malah semaput, tambah geblak, tambah ndak gabah. Qala Abu Muhammad ibnu Abdul Aziz Al-Mahdi radhiyallahu anhu, husnudzon ibaratun an qatil wahmi ayakuna aw la yakuna li anal wahaqatiun wa liwaqtin sanin. Menurut Imam Muhammad bin Abdul Aziz, bahwasanya husnudzon, berbaik sangka, ialah sebuah ungkapan untuk memutus waham, memutus prasangka jelek. Husnudzon adalah ungkapan untuk memutus prasangka jelek. Jadi pokoknya kalau aneh-aneh langsung mesti apike. Apa ini? Baik. Itu husnudzon. Jadi melihat efek positifnya, melihat nilai kebaikannya, melihat hikmahnya, yakin, itu namanya husnudzon. Jadi tidak melihat negatif, tapi melihat positif. Pasti membuat saya baik, pasti membuat saya lebih dewasa, pasti membuat saya lebih tata dan sebagainya. Husnudzon, kena masalah apa, ujian apa saja, urusan dunia, urusan ekonomi, urusan apa, daripada salah ekonomi ini jatuh, ekonomi ini ceblok, ekonomi ini sengsara, ekonomi ini tepat di bawah, kuatkan husnudzon, kuatkan keyakinan. Pasti ini untuk dari Allah, untuk kebaikan saya, pasti untuk kebaikan saya, pasti untuk kebaikan saya. Walaupun tidak kelihatan, tapi sudah ada husnudzon. Walaupun belum bisa merasakan, mana sih yang baik? Wong sengsara terus, hampir 1 tahun, hampir 2 tahun, hampir 3 tahun, tetap jatuh, tetap masalah. Yakin ada solusi, yakin ada jalan, yakin terbaik untuk saya. Sampai mati, saya malah mati dalam keadaan cedek de Allah, dekat dengan Gusti Allah. Semua orang punya ujian. Ada yang rezekinya oke, tiba masalah ganteng gak oke.
masalah cantik gak cantik. Ada yang rezekine oke, ganteng pisan, tibake sakit-sakitan, masalah. Ada yang rezekinya oke, ganteng, sehat, tibake gak pati cerdas. Ada yang cerdas, sehat, rezekinya oke, ganteng, tibake bojone kawereng. Ada yang rezekinya oke, ganteng, bojone sabar, sehat, tibake nafsune mencolot pengen rapi, malah masalah. Semuanya akan menjerit dalam. Ada yang rezekinya oke, terkenal, tiba saking terkenalnya jadwalnya kakean gak kuat. Semuanya husnudzon, ya Allah, semuanya ada hikmahnya, semuanya hanya untuk kita, kebaikan dari Allah untuk manusia. Husnudzon adalah langsung kecepatan memutus prasangka jelek, kecepatan untuk memutus hal-hal yang dianggap jelek. Karena apa? Karena prasangka jelek itu membunuh, menghancurkan, menghalangi langkah, melemahkan. Ya udah, suudzon itu melemahkan, menghancurkan, membunuh. Tapi husnudzon menyemangati, menghidupkan, menarik pada baik. Itu husnudzon. Fama ta'ataita ngoten udunaka lil wahmi falakta wahdak wa kadzalika al isgha bilidillah syaiton wa nafas jinsun wahidun. Ketika engkau berikan dirimu pada prasangka jelek, berarti kau menghancurkan dirimu sendiri. Mondok dapat apa? Kau berarti menghancurkan prestasi mondok. Hafalan geopo, berarti kau membunuh langkahmu untuk keberhasilan hafalan. Ngoyo-ngoyo geopo, soro-soro buat apa? Berarti kita telah membunuh diri kita untuk berhasil, untuk sukses. Tapi kalau husnudzon, ngoyo dibalik ngoyo, inna ma'al usri yusra, dibalik susah ngoyo ada kesuksesan. Dan semangat terus. Petang gelap gulita, pas masalah ujian tetap mendaki gunung. Ternyata habis gelap terbitlah terang. Moga-moga amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.